Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyil matin. Wassalatu wassalamu ala nabi khatamil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-maliku al-haqqu al-mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar rahimakunallah, yang Allah rahmati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan syukur kita yang disertai dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Salawat dan salam kita yang menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah, disertai dengan mengikuti, meneladani, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Insya Allah keduanya akan melayakkan kita untuk terus-menerus mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita dan kemuliaan dalam kehidupan akhirat kita semuanya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan tafsir surat At-Taubah yang akan kita bahas, yaitu ayat 41 sampai dengan ayat 60 insyaallah. Ayat 41 secara korelasi berhubungan dan dikaitkan dengan ayat pertama yang berbicara tentang peristiwa agung yang bernama Perang Tabuk, perang yang sangat berat. Kata Imam As-Sa'di, perang yang berada di situasi yang sangat berat, bekal yang sangat terbatas, cuaca yang sangat panas, keadaan yang cukup sulit. Karenanya beberapa sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan untuk tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 38 adalah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ayat 41 Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan bahwa kebersamaan dengan Rasulullah, khususnya dalam perang yang sangat berat, perang Tabuk, merupakan kebersamaan yang sifatnya wajib. Saking wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, berangkatlah kalian wahai sahabat-sahabat Rasul. Apakah kalian dalam keadaan ringan ataukah kalian dalam keadaan berat? Khifafau wa thiqala, ringan dan berat. Dalam keadaan suka atau tidak suka, dalam keadaan semangat atau tidak semangat, fil mansyati wal makrahi, fil yusri wal usri, dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang. Para sahabat diperintah oleh Allah untuk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah ujian kesetiaan para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 41 ini dikaitkan dengan sahabat mulia yang bernama Abu Talhah. Ketika ia dalam keadaan sudah lanjut usia dan sudah uzur, ketika membaca ayat ini, beliau kemudian memahaminya. Khifafa wa thiqala adalah dalam keadaan masih muda atau dalam keadaan sudah lanjut usia. Karenanya beliau meminta kepada anak-anaknya untuk membawanya menuju perang Tabuk untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu anak-anaknya pada awalnya menolak karena keadaan ayahandanya yang sudah uzur, sudah lanjut usia. Namun begitulah
tekad dari sahabat itu, akhirnya ia syahid dalam perang Tabuk. Khifafa wa thiqala, ini dua keadaan yang saling bertolak belakang. Keadaan suka atau tidak suka, ringan atau berat, usia yang masih belia muda ataupun usia yang sudah lanjut, seluruhnya diinginkan untuk tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul amat sangat membutuhkan para sahabatnya. Perintah yang kedua, setelah perintah berangkatlah, segeralah kalian berangkat bersama Rasul, maka berjuanglah kalian semuanya dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, semuanya nawaitunya lillahi ta'ala. Maka ada fi sabilillah, untuk menguatkan orientasi, untuk mengingatkan nawaitu, motivasi, bahwa semua yang kita berikan dari harta kita, semua yang kita lakukan dengan seluruh anggota tubuh kita adalah ikhlas karena Allah, sehingga layak disebut fi sabilillah. Termasuk majelis ilmu ini, kita kerahkan waktu kita kerahkan harta kita alokasikan seluruh yang kita miliki agar bisa mengikuti majelis mulia yang diadakan oleh pengurus majelis taklim Al-Kautsar ini, semuanya dalam rangka fi sabilillah. Kalau itu dapat kita jalankan, itu dilakukan oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa dahulu, dzalikum khairun lakum, itulah yang lebih baik bagi kita, lebih baik bagi siapapun, bersama Rasul dalam keadaan suka maupun duka. Terus kita siap untuk berkontribusi dengan harta kita, dengan seluruh yang kita miliki, dalam rangka nawaitunya lillah, untuk mendapatkan ridha Allah. Maka itu lebih baik jika kalian mengetahui. Ayat 42 merupakan gambaran tentang bagaimana keadaan yang akan dilalui oleh para sahabat menuju perang Tabuk. Kesulitan, bekal yang terbatas, perjalanan yang sangat panjang dan jauh. Maka jika perjalanan itu pendek dan ada keuntungan, tentu mereka serta-merta akan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan oleh Allah bahwa motivasi menyertai Rasul bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kalau itu yang diinginkan, tentu semuanya akan ikut bersama Rasul, karena ada kepentingan, karena ada keuntungan yang didapati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada keuntungan yang diperoleh dan perjalanannya tidak jauh, niscaya mereka tidak perlu engkau suruh wahai Rasul, akan mengikutimu. Tetapi begitulah tempat tuju yang sangat jauh, berat perjalanan, bekal yang sangat terbatas. Maka mereka sampai mengatakan dan bersumpah, sesungguhnya jika kami mau, kami akan berangkat bersamamu. Malah sebagian mengatakan ikut bersama Rasul adalah mencelakakan diri sendiri, karena yang dihadapi bukan keadaan yang ringan, tetapi keadaan yang sangat berat. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan sifatul ilm, sifat maha mengetahuinya. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, mereka yang dengan berbagai alasan tidak bersama Rasul, bahkan mengatakan yang ikut Rasul telah mencelakakan diri sendiri. Allah ingatkan mereka telah berdusta, dan Allah lah yang maha tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan mereka dapatkan ketika para sahabat bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Allah memaafkan engkau wahai Muhammad ketika Nabi Muhammad mengizinkan beberapa sahabatnya untuk tidak ikut perang, karena Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati para sahabat. Kita pun tidak tahu. Karenanya nahkumu bidzawahir wallahu ya'lamu as-sarair. Kita menghukum manusia, menilai manusia berdasarkan apa yang ia sampaikan, berdasarkan yang nampak secara lahiriah. Sesuatu yang tersembunyi, yang ada di dalam hati, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sesungguhnya Rasulullah mengizinkan sahabatnya, beberapa sahabatnya tidak ikut serta, itu menyalahi perintah Allah. Tapi Allah pula memberikan maaf kepada Rasul karena Rasul tidak mengetahui isi hati manusia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak akan meminta izin kepadamu wahai Rasul. Allah ungkapkan bahwa keimanan kepada Allah, keimanan kepada yaumil akhir, itulah yang akan menjadikan seseorang selalu ingin bersama Rasul, selalu ingin mengorbankan hartanya, mengorbankan semua yang dimilikinya. Dan itulah Allah katakan di akhir ayat 44, wallahu alimum bil muttaqin. Orang bertakwa berarti orang yang selalu siap untuk berkorban demi kepentingan Allah, kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak akan meminta izin, tidak akan meminta keringanan untuk tidak bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang suka meminta izin, siapa yang suka meminta keringanan, dispensasi, di ayat 45 Allah buka tabir orang-orang munafik, orang yang tidak mengimani Allah, orang yang tidak mengimani yaumil akhir, hari akhirat, dan hati mereka selalu ragu. Itulah orang-orang yang minta izin tidak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang mengimani Allah, hari akhirat, yakin balasan terbaik di yaumil kiamah kelak, ia pasti akan ikut bersama Rasul dalam keadaan apapun. Tapi yang kemudian tidak mengimani Allah, tidak mengimani hari akhirat, dan ragu dengan Nabi Muhammad, tentu mereka tidak akan mungkin menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun seandainya, ini bahasa seandainya, walau aradul khuruj, seandainya mereka berangkat, yang tadi yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, sesungguhnya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka karena mereka tidak sepenuhnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan kepada mereka semuanya, uq'udu ma'al qa'idin, lebih baik kalian tetap di rumah kalian, tetap di kampung halaman kalian, tidak perlu kalian bersama Rasul, karena kalian kalaupun ikut serta dalam perjalanan bersama Rasul, kalian tidak sepenuhnya juga akan membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ibu-ibu salihah yang Allah muliakan. Betapa niat adalah sesuatu yang sangat penting, yang menentukan nilai dari sebuah ibadah dan amal soleh kita. Allah menolak orang yang mau bersama Rasul tapi tidak tulus, tidak ikhlas, karena ada sesuatu yang diinginkan dari dunia semata. Begitulah rangkaian ayat-ayat 41 hingga 46. Bagaimana Allah gambarkan sahabat-sahabat yang sungguh-sungguh, dan ada orang-orang yang tidak mau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dilarang, bahkan dipersilakan tidak ikut bersama Rasul karena akan membuat kekacauan. Bahkan mungkin mereka sengaja akan menjadikan sahabat-sahabat yang bersama Rasul tidak sepenuhnya yakin, tidak sepenuhnya berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 48 halaman 195 di dalam mushaf, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan masih tentang orang-orang munafikin, orang-orang yang tidak mengimani Allah dan hari akhirat. Sungguh sebelum itu mereka sudah banyak melakukan kerusakan, mengacau balau keadaan Rasul, membuat tipu daya agar yang terjadi adalah kekalahan. Yang terjadi adalah ketidakakuran, ketidakharmonian, ketidakbersamaan semua sahabat Rasul. Tujuan mereka memang demikian, karena mereka menghendaki Rasul dan para sahabatnya mendapatkan kesulitan, mendapatkan kerugian, dan dikalahkan oleh musuhnya. Wa dhaharu amrullah wa hum karihun, dan mereka memang tidak suka jika Rasul dan para sahabatnya mendapatkan kebaikan,
mendapatkan keuntungan. Yang mereka mau tidak ada kebaikan, tidak ada keuntungan yang dicapai oleh Rasul dan para sahabatnya. Begitulah kebencian mereka kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking bencinya, di ayat 49, di antara mereka ada yang berkata, berikanlah aku izin tidak ikut berperang bersamamu, dan janganlah engkau wahai Muhammad menjadikan aku termasuk yang mendapatkan fitnah. Ia mengatakan bahwa bersama Rasul itu akan menimbulkan fitnah. Alasan yang dibuat-buat. Padahal memang benar, mereka akan menimbulkan fitnah, membuat kekacauan kepada para sahabat. Mungkin kalau bahasa sekarang membuat provokasi, hal-hal yang tidak sesuai. Karenanya izin itu ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terima daripada kalian. Membuat sesuatu yang tidak baik di kemudian hari, lebih baik kalian tetap tinggal tidak ikut bersamaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah membantah ucapan mereka yang beralasan nanti akan terjadi fitnah jika aku mengikuti engkau wahai Rasul. Allah Subhanahu wa taala membantah, ala fil fitnati saqatu. Justru mereka yang tidak ikut bersama Rasul disebut oleh Allah, mereka terjerumus dalam fitnah karena ada keterpedayaan dengan hartanya. Berarti mereka terperdaya dengan dunia. Mereka tidak mau menyerahkan dunia, menyerahkan hartanya untuk kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 50 dan 51. Inilah ketentuan dan keimanan kita terhadap takdir Allah, terhadap semua yang Allah tetapkan. Kematian, kehidupan, sakit dan sehat, kesulitan dan kesenangan, selalu silih berganti antara seseorang dengan orang yang lain. Namun semuanya diyakini sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita selalu mengimani semua yang Allah tetapkan, apakah itu dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang kita inginkan, atau mungkin kesulitan, keburukan, musibah, dan ujian yang Allah inginkan terjadi pada diri kita. Namun ketetapannya, ayat 50 dan 51, jika engkau mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Namun sebaliknya, jika Rasul dan para sahabat mendapatkan bencana, mereka malah bersorak, mereka bersuka cita. Itulah keadaan orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu untuk kita jadikan sebagai bahan renungan bersama. Orang yang membenci Rasul selalu menginginkan keburukan. Orang yang membenci kita selalu menginginkan keburukan. Padahal kita dilarang menginginkan keburukan kepada orang lain. Kalau kemudian ya orang lain berbuat tidak baik kepada kita, kita doakan dia mendapatkan hidayah. Kita doakan dia tidak lagi menjalankan keburukan tersebut. Namun menginginkan keburukan kepada orang lain adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah perintah Allah kepada Nabi Muhammad, dalam bentuk keyakinan, kata para ulama, dalam bentuk meyakini takdir Allah. Tidak ada yang menimpa kami, wahai sahabat-sahabat, wahai semua orang yang membenci aku, melainkan semua yang telah Allah tetapkan untuk kami. Kita katakan tidak ada yang menimpa kita kecuali yang telah Allah tetapkan. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kita lakukan, kita jalani, kita ikhtiar, kita beribadah, kita beramal soleh untuk mendapatkan ketetapan-ketetapan yang lebih baik. Kalau kemudian Allah inginkan ujian, tetap seluruh yang kita lakukan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa maulana, diingatkan pula oleh Allah untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dialah Allah pelindung kami semuanya. Karena Allah pelindungnya, maka wa'alallah falyatawakkalil mu'minun, hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Bertawakal berarti menyerahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah.
Maka tawakal itu ba'dal ikhtiyar, kata para ulama. Tawakal itu setelah kita berikhtiar. Kita menginginkan sesuatu, maka kita ikhtiar. Kita berdoa, mohon pertolongan. Kemudian setelah itu kita tawakal. Menyerahkan sepenuhnya hasil kepada Allah. Namun setelah kita berusaha secara maksimal. Kenapa? Karena ketetapan Allah tidak ada yang tahu hasilnya. Allah meminta kita beramal, beribadah, berikhtiar, beramal soleh, sholat, puasa, infak, sedekah, majelis ilmu, baca Quran, ya, berikan kebaikan kepada orang lain. Kita yakin itu sarana untuk mendapatkan kebaikan Allah atau pahala di sisi Allah. Namun ketetapan sudah bulat. Rufi'atil aqlam wa jabbatis suhuf. Dalam hadis disebutkan pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Artinya tidak mungkin ada perubahan melainkan Allah izinkan, Allah kehendaki. Manusia diwajibkan berikhtiar, dan itulah arti dari tawakal adalah menyerahkan hasil seluruh yang kita usahakan kepada Allah setelah kita menjalankan sekian banyak usaha-usaha yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memotivasi para sahabatnya yang tetap bersama Rasul meskipun dalam keadaan sulit, meskipun perbekalan amat sangat sedikit. Ayat 52, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada Rasul agar menyampaikan kepada sahabatnya bahwa yang akan kita dapati dalam perjalanan ini ihdal husnayain, salah satu dari dua kebaikan, yaitu apakah kita mendapatkan kemenangan, ada kebaikan yang Allah berikan, dan kita pulang dalam keadaan selamat, dibahagiakan, bahkan disambut oleh keluarga dan sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah. Ataukah kita mendapatkan kematian, namun itu juga pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari kedua kebaikan. Apakah pulang dalam keadaan selamat, mendapatkan banyak kebaikan, dan kemudian disambut, ya, kemudian dibahagiakan oleh seluruh masyarakat Madinah saat itu, ataukah kita semuanya akan menemui ajal di dalam peperangan tersebut. Namun kedua-duanya adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan pula kepada Rasul untuk memotivasi para sahabatnya berinfak. Ternyata ibu-ibu yang Allah muliakan, anfiku tau'an au karha. Dahulu Rasul perintahkan berinfak itu apakah sukarela atau terpaksa. Tidak ada kaitannya dengan keikhlasan, tapi ini kebutuhan. Makanya dibolehkan seorang orang tua memaksa anaknya beribadah, memaksa anaknya berinfak. Pada awalnya mungkin ia terpaksa, tapi lambat laun ia jadi terbiasa dan menjadi kebiasaan, dan akan lahirlah keikhlasan. Allah pun perintahkan Rasulnya, para sahabat yang berat mengeluarkan harta, yang masih memegang hartanya erat-erat, tetap saja kalian coba berinfak. Apakah kalian sukarela atau terpaksa? Semuanya ada nilainya di sisi Allah. Dan itu cara Rasul mendidik para sahabatnya. Kalau yang terpaksa, tentu ini merupakan latihan dan ujian agar nanti terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa berinfak, maka tidak ada lagi keterpaksaan. Sengaja itu dilakukan oleh Rasul untuk menghilangkan penyakit, kikir, penyakit bakhil, pelit di dalam diri para sahabat, sehingga jadilah para sahabat setelah itu adalah orang-orang yang sangat dermawan, yang selalu berlomba-lomba berinfak, bersedekah, memberikan bantuan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang menghalangi dari infak dan memberikan kebaikan di jalan Allah, itulah yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang tidak mempercayai Allah, tidak mengimani Rasulullah, mereka pun, kalaupun mereka sholat, sesungguhnya mereka dalam keadaan kusala. Dan kalau berinfak, mereka selalu terpaksa, mereka selalu tidak ikhlas. Di surat An-Nisa ayat 142, Allah gambarkan pula di antara ciri munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat malas-malas, tidak sungguh-sungguh. Sholatnya main-main, suka menunda, mengakhirkan waktu sholat.
Demikian juga kalau berinfak terpaksa lihat-lihat keadaan dulu. Padahal berinfak itu untuk kebaikan dirinya di dunia dan untuk kebaikannya nanti di yaumil qiyamah kelak. Allah ingatkan, itulah ciri munafik di ayat ini, ayat 54. Mereka kalau sholat pun malas-malasan, tidak sungguh-sungguh, riya dalam sholatnya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, tidak ikhlas karena Allah. Dan kalau berinfak juga terpaksa mereka lakukan agar tidak anggap bakhil, pelit dan lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 55, janganlah harta dan anak mereka membuatmu kagum. Orang yang pelit, orang yang tidak mau sholat dengan sempurna, dengan penuh kesungguhan, itu jangan kita kagum dengan hartanya. Kita jangan kagum dengan keluarganya. Yang kita kagumi orang yang selalu berinfak. Yang kita harus kagum orang yang punya harta tapi dermawan. Orang yang punya keluarga tapi soleh dan solehah. Itu yang harus kita kagumi. Allah larang kita kagum dengan orang yang hartanya melimpah tapi pelitnya bukan kepalang. Yang keluarganya banyak tapi maaf tidak bisa menjadikan dirinya bahagia dengan keluarganya di dunia ini, malah menjadi persoalan. Itulah fitnah di ayat At-Taghabun 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu, keluarga kita, harta kita adalah ujian. Kesuksesannya kalau anak kita insya Allah menjadi pundi-pundi pahala di yaumil qiyamah kelak. Awaladin solihin yad'u lahu, pahala tidak terputus bagi orang tua manakala anaknya soleh dan selalu mendoakan orang tuanya meskipun orang tuanya sudah berada di alam kubur. Karena itu investasi bukan hanya dalam kehidupan dunia, ia bahagia, ia senang, tetapi dalam kehidupan akhiratnya anak seperti itu akan mendoakan orang tuanya, memberikan kebaikan orang tuanya, menolong orang tuanya, sehingga pahalanya tetap mengalir, tidak terputus dan tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya selalu bersumpah bahwa mereka sesungguhnya ingin bersama Rasul, hanya mau bersama Rasul, bahkan bersumpah. Namun kenyataannya ketika mereka diminta bersama, mereka tidak mau, mereka enggan, mereka sulit, bahkan mereka mengungkapkan berbagai macam alasan untuk menunjukkan sebenarnya mau, kata mereka, bersama Rasul, tapi keadaan yang tidak memungkinkan. Alasan-alasan yang dibuat-buat untuk menunjukkan bahwa mereka ingin bersama Rasul, namun pada hakikatnya mereka berseberangan dengan Rasul. Wa ma hum minkum, ketahuilah wahai Muhammad, mereka itu berpura-pura saja bersama kamu, padahal mereka adalah kaum yang selalu menghendaki keburukan bagimu. Apa itu bukti dari mereka itu menipu Rasulullah? Mereka berpura-pura cinta Rasul, berpura-pura mau bersama Rasul. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Yang pertama, sekiranya mereka ada tempat perlindungan, ada gua-gua di dalam tanah, maka mereka akan lari menyembunyikan diri dengan secepat-cepatnya. Kalau bersama Rasul, suka dan duka harus dihadapi bersama. Bukan ketika suka bersama Rasul, ketika dalam keadaan duka, dalam keadaan sulit, mereka lari meninggalkan Rasul sendirian. Maka Allah ingatkan di ayat 57, ciri mereka yang hanya pura-pura bersama Rasul jika ada tempat untuk bersembunyi. Di sini menyebutkannya gua, tempat-tempat yang tempat berlindung, lubang-lubang di dalam tanah, mungkin bahasa sekarangnya bunker atau tempat-tempat bersembunyi. Mereka akan bersembunyi karena mereka hanya berpura-pura ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri yang kedua, di antara mereka selalu mencela jika Rasul membagi harta, baik itu sedekah, infak maupun zakat. Jika mereka mendapatkan bagian lebih banyak, mereka bersenang.
Namun jika Rasul tidak memberikan bagian, mereka tiba-tiba marah. Wa idzahum yaskhatun. Aneh. Bagaimana mungkin? Katanya percaya dengan Rasul. Katanya ingin selalu mencintai Rasul, meyakini Rasul. Namun keputusan Rasul yang sangat bijaksana pun mereka tolak. Kalau mendapatkan banyak bagian dari dunia, senangnya bukan main. Tapi kalau dibatasi, dan mungkin suatu saat Rasul sengaja menguji, tidak memberinya, ia marah bukan kepala. Padahal harusnya ketika Rasul memberinya, ia bersyukur dan ia berterima kasih. Ketika Rasul tidak memberi, ia pun tetap tidak boleh memarahi Rasul, membenci, tetapi ia tetap bersikap ikhlas, bersikap sabar karena yakin Rasul melakukan itu adalah untuk kebaikan. Mungkin ada saudaranya yang lebih membutuhkan, yang lebih amat sangat membutuhkan, sehingga ia yakin tidak mungkin Rasul mengambil harta untuk kepentingan dirinya. Oh, ada sahabatku yang lebih berhak. Mungkin ada saudaraku yang amat sangat membutuhkan. Ia ikhlas tidak mendapatkan apa-apa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja Allah uji manusia. Rasul pun menguji para sahabatnya, bagaimana mereka setia, mereka ingin bersama Rasul. Salah satu ujiannya ketika mendapatkan banyak bagian dunia, Rasul sengaja ada sahabat yang diberi lebih banyak, ada yang diberi sewajarnya, bahkan ada yang tidak diberi. Ingin tahu bagaimana ketulusan mereka mencintai Rasul, kesungguhan mereka mengikuti Rasul. Kalau itu saja mereka tidak dapat menerima, berarti mereka tidak sepenuhnya mencintai Rasul. Dalam keluarga misalnya, kita tentu ikhlas dengan pemberian dari keluarga kita, dari suami atau dari siapapun. Ketika ia memberi banyak, kita ikhlas. Kalau itu betul memang hartanya. Ketika memberikan sedikit, kita pun ikhlas. Jika memang ia tidak berpunya atau tidak sedang menyimpan uang yang lebih. Karena itu adalah bentuk dari kesetiaan. Benar, ada liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Dan hendaklah seseorang memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Siapa yang dibatasi oleh Allah kemampuannya, maka hendaklah seseorang ikhlas menerima bagian yang mungkin tidak sebesar biasanya ia memberikan. Di sini ujian harta sangat besar, dan begitulah cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menguji para sahabatnya yang betul-betul tulus ingin selalu bersama Rasul di dunia, dan insya Allah bersama Rasul di yaumil qiyamah kelak. Kita pun demikian ibu-ibu, bersama Rasul artinya menjalankan sunnahnya, mengamalkan bimbingannya, apakah dalam keadaan sulit atau dalam keadaan senang, sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita ingin nanti di yaumil qiyamah kelak kita bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u ma'aman ahabba. Rasul menjamin dan menjanjikan untuk kita semuanya, siapapun yang mencintai Rasul, mengikutinya, akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini tantangan Allah kepada para sahabat Rasul saat itu yang sedang diuji dengan pemberian harta. Sekiranya mereka benar-benar ridha dengan semua yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, maka itu lebih baik. Atau mereka mengatakan, cukuplah bagi kami Allah, cukuplah bagi kami Rasul. Sesungguhnya orang-orang demikian adalah yang selalu berharap kepada Allah. Ia ridha dengan semua ketentuan Allah dan Rasulnya, dan ia yakin sesungguhnya ada yang lebih baik dari harta dunia. Apa itu? Balasan akhirat. Ketika dunia tidak Allah hadirkan, berarti Allah siapkan akhirat. Memang pilihannya hanya ada dua. Mungkin Allah anugerahkan dunia dan akhirat sekaligus. Artinya dunia kita dapatkan, akhirat pun Allah catat. Namun kadang Allah menguji, dunia tidak Allah berikan, tapi akhirat pasti Allah berikan. Salah satu dari keduanya itu adalah kewenangan dari Allah. Kita ridha, kita ikhlas, dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat-ayat tadi, dari ayat 57, 58, 59 berbicara tentang karakteristik
sahabat Rasul. Dan bagaimana salah satu ujiannya dengan harta. Apakah ia bersama Rasul karena harta? Dalam pepatah Arab sering disebutkan, kalau hartaku banyak, semua orang menganggapku sebagai teman. Kalau hartaku berkurang, tidak ada yang menerimaku sebagai teman. In kathura mali fakulun nas khallani wa in qalla mali, semuanya akan lari dariku. Ketika hartaku banyak, semua ya mengaku aku adalah sahabatnya, temannya. Tapi ketika hartaku berkurang, semuanya mengatakan aku bukan sahabat. Masya Allah, itulah keadaan manusia. Ujian harta ia tidak lulus. Para sahabat diuji dan sebagian mereka, mayoritas mereka lulus. Namun ada yang perlu diuji lagi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keterkaitan harta tadi, maka secara korelasi, secara ilmu munasabah, ayat 60 berbicara tentang siapa sesungguhnya mustahik zakat. Siapa orang-orang yang dikategorikan 8 asnaf, 8 golongan yang layak mendapatkan zakat, yang berhak untuk mendapatkan zakat, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah-sedekah kalian. Tapi para ulama tafsir memahami sedekah di sini artinya adalah zakat yang wajib. Karena kalau sedekah sesungguhnya tidak ada ketentuan siapa yang menerima. Selama ia membutuhkan, ia fakir, itu layak mendapatkan. Tapi bab zakat ada ketentuan yang sangat khusus. Inilah bab yang menyebutkan 8 asnaf, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat dari orang-orang yang mampu, yaitu al-fuqara, orang yang fakir. Orang fakir dibedakan oleh para ulama dengan yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Fakir itu lebih miskin dari orang miskin. Ia tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan, maka layak dibantu di urutan pertama. Miskin punya pekerjaan, tapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka ia di urutan kedua yang layak mendapatkan zakat dari kita semuanya. Kemudian wal amilina 'alaiha, mereka yang diberikan tugas, mereka yang diberikan amanah mengelola harta zakat, mencari para muzakki, dan kemudian mengagihkan, mendistribusikan, membagikan kepada mereka yang berhak. Dan ia berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut karena kesungguhannya, karena waktunya, karena ia secara sukarela memberikan kebaikan dari harta zakat dari umat ini. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, dikenal dengan mereka yang hatinya perlu dilunakkan, yang hatinya perlu dilembutkan. Dalam bahasa kita mu'allaf, taklif itu artinya melembutkan. Mu'allaf qulubuhum artinya supaya hatinya lembut, supaya hatinya semakin tentram, semakin tenang, semakin kuat dengan Islam. Maka mereka yang baru memeluk Islam, yang disebut dengan mu'allaf, itu berhak mendapatkan zakat. Sehingga ia terbantu dan ia lebih tentram, lebih tenang, lebih senang bersama kita seluruhnya. Maka mereka pun mendapatkan perhatian dari ayat ini untuk mendapatkan bagian dari zakat. Wa fi riqab, kemudian yang kelima adalah memerdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya yang ingin merdeka, maka berhak mendapatkan zakat. Tentu ini keadaan ya dahulu yang masih ada sistem perbudakan. Sekarang tidak ada sistem perbudakan, semua manusia merdeka. Namun bisa jadi ketika terjadi peperangan, ada mereka yang menjadikan orang-orang merdeka sebagai budak-budak yang diperlakukan tidak manusiawi. Maka mereka layak untuk dimerdekakan. Karena cara memerdekakannya adalah dengan harta yang memadai, maka mereka berhak mendapatkan dana zakat. Wal gharimina, orang yang berhutang, tapi disebut orang yang berhutang untuk kebutuhan pokok. Orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal, bukan untuk yang berlebih-lebihan, bukan untuk kemewahan. Hutang untuk kemewahan tidak termasuk dalam kategori ini, tapi kebutuhan pokok ya, apalagi makan, minum, apalagi nafkah keluarga, ia tidak memungkinkan. Apalagi hutangnya betul-betul adalah untuk kebutuhan yang sangat primer,
kebutuhan yang sangat pokok, maka mereka berhak pula mendapatkan dana zakat. Wa fi sabilillah. Yang ketujuh, wa fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, para dai, para ustadz, mereka yang kemudian, ya dahulu tentu maknanya adalah orang yang berjuang di jalan Allah, tetapi makna jihad lebih luas dari itu. Semua orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan tempat-tempat ibadah, yang kemudian menyantuni anak-anak yatim, ya, mencari para penghafal Al-Quran, membantu para penghafal, membantu para da'i, para ustadz-ustadzah mungkin di daerah terpencil yang mereka amat sangat membutuhkan. Insya Allah kita bantu dari dana zakat itu sehingga mereka terpenuhi kebutuhan sehari-harinya dan mereka dapat menjalankan, ya, dakwahnya, mengajarnya, membimbing masyarakat tidak mampu, membimbing anak-anak yatim dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, wabnis sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Bisa jadi seseorang mungkin ada situasi yang dia tidak prediksikan. Ia seorang yang kaya, tapi kemudian terjadi sesuatu, kecelakaan dan sebagainya, sehingga bekalnya habis, maka dibantu untuk sampai ke rumahnya, sampai bertemu dengan keluarganya dari dana zakat. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Hukum zakat itu adalah wajib, kewajiban dari Allah mutlak. Siapapun yang sudah memenuhi nisab, yang memang ya dikategorikan wajib menunaikan zakat, yang tidak mampu dikecualikan, malah ia menjadi mustahik zakat. Dan Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Ketentuan ini Allah berlakukan, ya, karena untuk kepentingan kita semuanya. Disinilah saling membantu. Disinilah orang-orang yang berpunya juga diwajibkan zakat. Malah orang yang dermawan, tidak hanya zakat yang mereka berikan, tapi ada tambahan infaknya, sedekahnya, dan wakafnya. Semuanya adalah dalam rangka kita ingin menunaikan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, dan nanti pulangannya, hasilnya, kehidupan ini akan jauh lebih baik. Kalau kita tidak, ya, mendapatkan kebaikan itu, yakinlah ibu-ibu, anak kita, keluarga kita, kalaupun tidak Allah berikan di dunia, pasti Allah berikan di yaumil qiyamah kelak di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Keyakinan itulah yang selalu kita pupuk dengan harta kita, yang selalu kita yakin dengan semua kontribusi dan semua yang kita lakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian majlis kita pada pagi yang mulia ini, mentadaburi ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah. Terus kita dekat dengan ayat-ayat Allah, berinteraksi agar kita menjadi ahlul Quran, keluarga-keluarga Allah, keluarga Allah yang dibanggakan oleh Allah, yang nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini insya Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih ibu-ibu semuanya, khususnya para pengurus yang tetap dan terus istiqomah membawa kita semuanya majlis ini dengan majlis Al-Quran, majlis tadabbur, sehingga insya Allah semakin banyak lagi pahala yang sedang kita persiapkan untuk kebaikan yaumil qiyamah kelak, memperberat timbangan kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum, mohon maaf dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.